Oh, mobil ya mobil sih enggak unjuk ya bareng Minum dulu lur. Minum dulu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya sedang bersilaturahmi di rumah upline saya. Upline yang sangat luar biasa ya. Ternyata upline tuh memang jauh sekali. Ya, upline saya tuh upline di atas saya bener ini. Beliau namanya tuh Bu Jumiati yang sekarang berperingkat civil manager. Ya ini beliau nih. Cantik sekali ya teman-teman ya. Udah punya anak 2 ini. Nah terus kemudian di atasnya lagi di atasnya Bu Jumiati atau upline-nya Bu Jumiati itu persis betul ini Pak Khairul. Beliau adalah stokis, pengelola stokis H336 atau stokis saya ya, stokis kita berdua. Ini stokis saya yang juga sangat luar biasa. Jadi ini jenjang karirnya tuh sangat dekat sekali ini, sangat dekat sekali. Yang pertama upline tertinggi saya ya, ini sudah jadi stokis. Beliau Pak Khairul Mutakin ya, maaf. Beliau Pak Khairul Mutakin, pengelola H336 stokis ya. Ya kemudian yang di bawahnya langsung ini Bu Jumiati, silver manager ya. Terus kemudian di bawahnya lagi saya itu sebagai alhamdulillah ini manajer. Jadi sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali dan ini ada rahasianya sendiri. Rahasianya tuh sangat luar biasa ya, karena edifikasi, ini namanya edifikasi ini. Kemudian saya juga tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi, nanti akan dijelaskan karena ini semua itu butuh bimbingan dan butuh support ya. Karena tanpa support dan tanpa bimbingan saya tidak bisa seperti ini dan semuanya tidak bisa seperti ini. Jadi nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak stokis ya, yang levelnya sudah tinggi. Ini Pak Khairul, ini saya akan bertanya Pak Khairul, mengapa sih Pak jaringan kita tuh jaraknya atau jenjang karirnya tuh sangat dekat sekali Pak? Kenapa Pak? Mungkin Pak stokis sendiri ya yang mengatur Pak stokis ya, karena upline itu sangat memikirkan bawahannya, memikirkan mitra-mitranya. Ya ini Pak Khairul ini yang sangat luar biasa, ini sangat prihatin dan sangat memikirkan kesuksesan mitra-mitranya, termasuk saya juga dan termasuk Bu Jumiati juga. Ini sangat luar biasa. Ini saya agak nggak kelihatan ya ini Bu Jumiati. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gus Stokis. Good day man. Oke. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Khairul, peringkat GM, pengelola stokis H336, dan beliau adalah mitra saya pertama kali. Saya waktu bergabung di NASA itu Maret 2019 mulai menjalankan bisnis NASA, saya langsung ketemu dengan Bunda Jumiati. Beliau sekarang berperingkat silver manager. Dia itu perjalanannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Dia selalu membantu mitra-mitranya untuk sukses. Terbukti ya, setiap hari beliau itu selalu mendekati mitranya ya, untuk silaturahmi ke rumahnya ya, untuk memotivasi mitranya, biar mitranya itu tidak kendor ya, biar mitranya itu semangatnya wah gitu ya. Jadi kita itu di NASA itu, kalau kita itu sistemnya itu sistem kekeluargaan ya. Kalau sistemnya itu kebersamaan, gotong royong, insyaallah kita akan mudah untuk sukses di NASA. Tetapi kalau upline selalu mementingkan dirinya sendiri ya, kesuksesannya diri sendiri ya, jangan harap ya, penghasilannya akan semakin meningkat, peringkatnya akan
selalu naik. Jangan harap untuk itu semuanya. Kalau memang ya kepingin cepat sukses di NASA, harus memikirkan mitra-mitranya untuk sukses. Gitu Mas Adi. Iya. Ada lagi nggak Pak yang bisa kok bisa banget nggak cuma memikirkan mitranya saja tapi ada yang lain ya Pak? Nggak ada Mas, nggak ada, cuman itu. Berarti intinya itu memikirkan mitra-mitranya saja Pak? Intinya, pokoknya itu adalah kerjasama. Kerjasama. Iya, kerjasama. Saling memotivasi, saling membantu, saling mendoakan. Begitu. Ya. Kalau kepingin cepat sukses, sukseskan dulu mitra-mitranya. Gitu. Ya. Ya Pak. Contoh, mitranya nggak bisa jualan. Iya Pak. Itu. Ya. Sudah lama tidak laku produknya, otomatis kan tidak dapat penghasilan. Kasihan nggak? Kasihan. Nah, makanya kita harus membantu bagaimana mitra itu supaya mendapatkan penghasilan dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan bisa untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Gitu. Ya, harus kita pantau terus ya. Tuh. Ada lagi? Berarti dipantau setiap hari Pak ya? Iya betul. Tapi kan ini kan kayaknya Pak Guru tuh perjuangannya sangat luar biasa Pak. Perjuangannya tuh 1 tahun, ya kayak kalau nggak 1 tahun 8 bulan ya, untuk mencapai status langsung itu. Padahal pas di Corona Pak ya, jika sebelumnya sudah dijelaskan atau di video pas waktu Corona Pak Koirul mencapai status. Namanya sangat luar biasa sekali. Apa motivasi saya ya, saya kok bisa cepat sukses di NASA, supaya cepat menjadi stokis, kok saya cepat jadi stokis. Motivasi saya adalah ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan anak istri, ingin membahagiakan orang tua. Karena apa ya, saya dulu sebelum bergabung di NASA saya itu seorang sales. Saya itu masuk ke toko-toko ya, mengantarkan produk-produk seperti alat listrik, rafia, pokoknya ada alat listrik dan kelontong lah. Beliau itu Mbak Jumiati, Bunda Jumiati ya. Iya, Bunda Jumiati ini adalah dulu pelanggan saya Mas. Pelanggan apa Pak? Pelanggan alat listrik. Nah, beliau kan super sibuk. Super sibuk. Sibuknya apa sih Pak? Udah punya toko. Wah. Yang kedua penjahit. Berarti dulunya kerja di pabrik juga ya, di Jumiati ya. Terus yang ketiga laundry. Yang keempat NASA. Alhamdulillah terbukti. Sebentar lagi beliau Mbak Jumiati, Bunda Jumiati mau jadi stokis ya, gitu ya. Kalau Bunda Jumiati jadi stokis, pasti Mas Andika nanti juga akan cepat naik peringkat dan akan cepat sukses di NASA untuk menjadi stokis. Nah, motivasi saya yang kuat itu dulu itu ya. Usaha saya jatuh ya, angsuran saya banyak. Ya, bagaimana kalau saya tidak cepat sukses di NASA? Bagaimana kalau saya tidak cepat untuk menjadi stokis? Saya harus untuk membayar hutang-hutang itu semuanya. Tuh, saya jatuh usaha. Tuh. Hutang saya banyak. Bagaimana Ya, bagaimana terus ya. Bagaimana kalau nggak jadi stokis cara membayarnya? Siapa? Itu makanya teman-teman optimis ya, semangatnya harus tinggi, tidak boleh naik turun ya. Semangatnya tidak boleh naik turun, harus stabil begitu ya. Kalau stabil istiqomah, insyaallah pasti cepat sukses di NASA. Menjadi stokis berpenghasilan ya lumayan ya Pak. Itu iya, pokoknya di atas 10 juta lah. Itu Jadi memang kalau stokis itu
nanti bisa membayar utang-utang dengan mudah Pak ya. Ya alhamdulillah Mas Tapi Andika. perjuangannya Sekarang alhamdulillah sudah menjadi stokis dan alhamdulillah sekarang untuk membayar hutang gampang. sudah mulai saya angsur dikit-dikit, ini sudah berkurang. Insya Allah nanti tahun depan saya minta doanya semoga untuk memenuhi impian yang berikutnya. Mantap sekali Pak. Terus saya mau tanya nih Mas, ini sharing-sharing ya, Iya, Pak. sharing-sharing lagi ini. iya. Lah saya mau tanya Bunda Jumiati itu ya, Iya Pak. motivasinya apa kok sebentar lagi itu mau sukses di NASA, itu motivasinya yang kuat apa? Biar mitra-mitra kita yang menonton di YouTube ini biar nanti menduplikasi ya. Karena kesuksesan di NASA itu tanpa duplikasi itu tidak akan bisa besar. Ya, motivasi saya yang pertama pengen mengumrohkan ibu saya. Terus luar yang biasa, kedua, alhamdulillah. saya ingin membahagiakan keluarga saya. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, saya memang mau membayar utang-utang saya. Ya, Itu alhamdulillah. motivasi saya untuk Amin. sukses. Semoga ke depan saya bisa Amin, menjadi ya Allah. stokis Amin. dengan cepat Amin. dan Amin. bisa mencapai impian. Amin. Dan semoga Bunda Jumiati ya minta doanya kepada teman-teman semuanya. Insyaallah nanti Agustus September Oktober mulai proses untuk naik ke jenjang stokis. Semoga menjadi stokis yang amanah. Amin. Ya, stokis amanah itu adalah stokis yang mampu, yang bisa untuk menyukseskan, membantu mitra-mitranya untuk sukses. Kalau yang menyukseskan itu Yang yang di di atas. atas. Berusaha. Manusia itu berkewajiban untuk berusaha. Upline berkewajiban untuk membantu, mengarahkan dan membimbing. Itu ya. Oke. Itu cuma itu Mas. Ada lagi? Ternyata ilmunya sangat luar biasa ya. Jadi saya tuh sering banget dekat dengan Pak Stokis ya dan si Pro Manager atau upline saya karena saya ingin atau mempunyai keinginan agar menjadi stokis. Jadi kan saya ini manajer. Nah, upline saya itu sudah menjadi super manager. Jadi saya terus mendekat ya atau saling mendekat akrab agar pertama saya mencari ilmunya dan kedua saya ingin mendapatkan atau meraih jenjang seperti beliau ini yang sudah super manager. Nanti kok saya sudah super manager, saya nanti belajar lagi di stokis. Gimana caranya jadi stokis? Jadi seperti itu ya. Tapi alhamdulillah ini semua sudah perkenalan dari Pak Khairul sendiri dan ini dari Bu Jumiati ya, Bunda Jumiati. Karena sudah punya anak jadi kan bunda ya. Jadi teman-teman nanti kalau misal nanti kalau di KDI ya atau di mana-mana ketemu dengan Jumiati bunda karena ini sudah menjadi manajer. Mungkin dari salam dari yang dari mana-mana, Pati dari Semarang, dari mana-mana nanti bisa melihat video ini di tahun depannya. Mungkin beliau Bu Jumiati sudah menjadi stokis. Pokoknya sangat luar biasa ya ilmunya yang kita dapat dan motivasi yang sangat wow sekali. Menjadi stokis itu ternyata perlu motivasi dan perlu impian yang sangat besar sekali ya. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi stokis. Sebenarnya untuk menjadi stokis itu mudah dan gampang. Ya. Yang mempersulit itu adalah dirinya kita sendiri. Ya, kalau kita 3M manut sama upline, semangatnya tidak naik turun, pasti cepat jadi stokis. Berarti harus konsisten juga ya. Betul, harus konsisten. Mudah Gimana? sebenarnya. Karena mudah sebenarnya untuk sukses di NASA, untuk menjadi stokis.
Ya, kalau kita manut tidak selalu alasan terus. Ya, Ya. masa Mbak S, saya baru arisan ya, begitu nanti nggak akan bisa sukses rasa. Terbukti yang sering pakai tagline, sering pakai stokis pasti cepat jadi stokis.